Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, channel belajar terjemah arti Al-Quran berkata. Pada kesempatan kali ini kami akan menerjemahkan atau mengartikan Al-Quran berkata surat At-Takwir, yaitu surat ke-81 yang terdiri dari 29 ayat dan merupakan surat Makkiyah. Kemudian dilanjutkan dengan surat Al-Infitar, surat ke-82 yang terdiri dari 19 ayat. Sebelum memulai terjemah berkata Al-Quran ini, mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Langsung kita lanjutkan ke surat At-Takwir. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama, idza syamsu kuwirat. Idza artinya adalah apabila, tatkala asyamsu matahari kuwirat digulung. Kemudian ayat yang kedua, wa idzan nujumun kadarat. Wa idza dan wa artinya dan, idza apabila, nujumu bintang-bintang, kadarat berjatuhan. Jadi dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Kemudian ayat yang ketiga, wa idzal jibalu suyirat. Wa idzal jibalu, wa artinya dan, idza apabila atau tatkala, al jibalu gunung-gunung, suyirat dihancurkan. Kemudian ayat yang keempat, wa idza asyaru utilat. Wa idza dan apabila, al asyaru unta-unta bunting, utilat ditinggalkan. Kemudian ayat yang kelima, wa idzal wuhusyu husyirat. Wa idza dan apabila, wuhusyu binatang-binatang liar atau binatang buas itu husyirat dikumpulkan. Kemudian ayat yang ke-6, wa idzal biharu sujirat. Wa idza dan apabila, al biharu bahr yaitu laut, sujirat dijadikan meluap. Kemudian dilanjutkan dengan ayat yang ke-7, wa idzan nufusu zuwijat. Wa idza dan apabila, an-nufusu jiwa-jiwa atau ruh, zuwijat dipertemukan atau dijodohkan. Jadi ayat ke-7 ini kalau diartikan sesuai terjemah Depak, yaitu dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh, jadi disatukan kembali ruh dengan tubuhnya kembali. Kemudian ayat yang ke-8, wa idzal ma'udatu su'ilat. Wa idza dan apabila, al mau'udatu bayi-bayi perempuan dikubur hidup-hidup, su'ilat ditanya. Kemudian ayat yang ke-9, bi ayyi dzambin qutilat. Bi ayyi artinya adalah disebabkan apa atau dikarenakan apa, dzambi dosa, kutilat ia dibunuh. Jadi bayi-bayi perempuan itu yang ayat sebelumnya, kenapa kok dibunuh? Jadi disebabkan karena dosa apa mereka dibunuh. Kemudian ayat yang ke-10, wa idza suhufu nusyirat. Wa idza suhufu dan apabila, suhufu lembaran atau catatan, nusyirat dibuka atau disebarkan. Kemudian ayat yang ke-11, wa idza sama'u kusyitat. Wa idza dan apabila, as-sama'u langit, kusyitat
dibuka tabirnya atau dilenyapkan tabirnya. Kemudian ayat yang ke-12, wa idzal jahimu su'irat, dan apabila al-jahimu neraka, yaitu neraka jahim, su'irat dinyalakan. Kemudian ayat yang ke-13, wa idzal jannatu uzlifat, dan apabila surga uzlifat didekatkan. Kemudian ayat yang ke-14, alimat nafsum ma akhdarat. Alimat, alim dari kata alim, mengetahui. Nafsu, diri atau jiwa, ma, apa-apa, akhdarat, yang dia kerjakan. Kemudian ayat yang ke-15, fala uqsimu bil khunnas, fala, maka sungguh, uqsimu bersumpah, bil khunnas, bi artinya dengan, khunnas binatang-binatang. Kemudian ayat yang ke-16, al-jawaril kunnas, al-jawar yaitu beredar atau terbit, al-kunnas tadi khunnas itu bintang-bintang, maaf, bil khunnas itu bintang-bintang, kalau ini al-jawaril kunnas terbit atau beredar, kunnas terbenam atau berlindung. Jadi ayat ke-16 ini arti sesuai dengan tebak adalah yang beredar dan terbenam. Jadi maka sesungguhnya uksimu, aku bersumpah dengan bintang-bintang yang terbit dan terbenam, di ayat ke-16-nya. Kemudian ayat yang ke-17, walaili idza as'as, walaili dan malam, idza tatkala as'as hampir pergi atau hampir habis. Arti dari terjemahan tebak adalah dan demi malam apabila telah larut. Kemudian ayat ke-18, was-subhi idza tanaffas, was-subhi dan subuh atau dan pagi hari, idza apabila tanaffas mulai terang atau menyingsing. Kemudian ayat yang ke-19, innahu laqaulu rasulin karim, innahu sesungguhnya ialah qaulu benar-benar berfirman, rasulu kepada utusan karim yang mulia, zi kuwatin inda dil arsy makin, zi yang mempunyai kuwati kekuatan, inda di sisi, zi yang punyai arsh makin kedudukan yang tinggi. Jadi zi yang mempunyai kekuatan, indah di sisi, zi yang mempunyai arsh yaitu arsh jagat raya ini, makin yang berkedudukan tinggi. Sehingga arti menurut sesuai dengan terjemahan debat untuk ayat ke-20 ini yaitu yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah yang memiliki arsh. Kemudian ayat yang ke-21, muta'in sama amin, muta'in ditaati, sama di sana, amin dipercaya. Arti sesuai dengan terjemahan tebak adalah yang di sana di alam malaikat ditaati dan dipercaya. Kemudian ayat ke-22, wa ma sahibukum bimajnun, wa ma dan tidak atau dan bukanlah, sahibukum teman kalian, bimajnun orang yang gila. Kemudian ayat yang ke-23, walaqad ra'ahu bil ufukil mubin, walaqad dan sungguh, ro'a tahu, hu dia, jadi dan benar dan sungguh tahu dia, bil ufuki di tepi langit atau di ufuk al mubin yang terang. Jadi
arti dari ayat ke-23 sesuai dengan Quran depak, sungguh dia, maksudnya Nabi Muhammad telah melihatnya, yaitu melihat Nabi Jibril di ufuk yang terang. Kemudian ayat yang ke-24, wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, wa ma dan tidak huwa dia ala atas ghaibi yang ghaib itu bidhanin dengan kikir. Jadi arti dari ayat yang ke-24 ini adalah dan dia Muhammad bukanlah seorang yang kikir untuk menerangkan yang gaib. Jadi tidak pelit untuk menjelaskan mengenai sesuatu yang gaib, pengetahuannya mengenai malaikat Jibril dan wahyu-wahyu yang turun dan lain-lainnya yang hal-hal yang gaib. Rasulullah akan menyampaikan semuanya. Kemudian ayat yang ke-25, wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Wa ma, wa artinya dan, ma bukan, huwa itu adalah dia, biqauli perkataan, syaitanir rajim, syaitan rajim yang dirojam. Jadi arti dari ayat ke-25 ini adalah dan Al-Quran, wa ma huwa dan bukanlah huwa Quran, maksudnya bukanlah perkataan setan yang terkutuk. Kemudian ayat yang kedua, fa'aina tadhabun, fa'aina maka di mana tadhabun kalian pergi, in huwa illa dzikrul lil alamin, in tidaklah huwa ia illa kecuali zikr peringatan lil alamin bagi seluruh alam. Jadi bukanlah huwa, maksudnya bukanlah Quran itu kecuali peringatan bagi seluruh alam. Kemudian ayat yang ke-28, liman sya'a minkum ayyastaqim, li bagi man siapa saja, sya'a yang menghendaki, minkum di antara kalian, an untuk yastaqim menempuh jalan yang lurus. Jadi barang siapa yang menghendaki di antara kalian semua terhadap jalan yang lurus. Kemudian ayat yang ke-29, wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Wa ma dan tidak tasya'una kalian dapat menghendaki, illa kecuali an jika yasha Allah menghendaki Allah, Rabbu Tuhan, alamin seluruh alam atau beberapa alam. Jadi dan tidaklah kalian dapat menghendaki kecuali jika Allah menghendaki, Tuhannya seluruh alam. Demikian terjemah atau arti perkata dari surat At-Takwir. Kemudian dilanjutkan dengan surat Al-Infitar. Langsung kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama, idza sama'un fatarat, idza sama, idza apabila as-sama'ul langit, fatarat terbelah, wa idzal kawakibun tasarat, wa idza dan apabila kawakib bintang-bintang, intasarat jatuh bertaburan. Kemudian ayat yang ketiga, wa idzal biharu fujirat dan apabila al-biharu bahar lautan, fujirat dijadikan meluap. Kemudian ayat yang keempat, wa idzal kuburu bu'asirat, wa idza wa dan idza apabila tatkala al-kuburu kuburan-kuburan bu'sirat dibongkar.
alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ayat kelima yaitu alimat, mengetahui, nafsu jiwa atau diri, ma apa-apa, qaddamat yang ia kerjakan, wa akharat dan yang ia lalaikan atau akhirkan. Kemudian ayat yang keenam, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya ayyuha, wahai al insanu, manusia, ma apa yang gharraka, menipumu, bi rabbika, terhadap Tuhanmu, al-karim, yang mulia. Jadi arti dari ayat ke-6 dari surat Al-Infitar ini adalah, wahai manusia, apa yang telah memperdayakan kamu terhadap Tuhanmu yang maha pengasih. Kemudian ayat yang ke-7, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Alladzi, dia atau yang, khalaqa, menciptakan kamu, telah menciptakan kamu, fasawwaka, dan dia sempurnakan kamu, fasawwaka, fa'adalak, lalu atau maka dia jadikan kamu seimbang. Kemudian ayat yang ke-7, fi ayyi suratim ma syaa rakkabak. Fi artinya dalam, ayyi apa saja, surah gambar atau bentuk, ma apa-apa, syaa yang dikehendaki, rakkabak dia menyusunmu. Jadi arti dari surat ke ayat ke-8 ini yaitu dalam bentuk apa saja yang dia kehendaki, dia menyusun tubuhmu. Kemudian ayat yang ke-9, kalla bal tukazzibuna biddin. Kalla artinya jangan pernah atau sekali-kali jangan. Bal bahkan atau tetapi, tukadzibuna, kalian mendustakan, tukadzibu mendustakan, nah itu kalian, biddin pada hari pembalasan. Wa inna alaikum lahafidin, pada ayat ke-10-nya, wa inna dan sesungguhnya, alaikum bagi kalian atau atas kalian, lahafidin sungguh ada penjaga. Jadi arti dari ayat ke-10 ini adalah, dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasimu. Kemudian ayat yang ke-11 yaitu kiroman katibin. Kiroman yang mulia, katibin yang mencatat. Kemudian ayat yang ke-12, ya'lamuna ma taf'alun. Ya'lamu artinya ya'lamu mengetahui, na mereka, ma apa-apa, taf'alun kalian kerjakan. Kemudian ayat yang ke-13, innal abroro lafi na'im. Innal abroro, inna sesungguhnya, al abroro orang-orang yang baik, lafi benar-benar atau sungguh, naim lafi benar-benar di dalam, naim kenikmatan. Jadi sesungguhnya abroro orang-orang yang baik, lafi benar-benar di dalam naim kenikmatan. Kemudian ayat yang ke-14 yaitu wa innal fujjara lafi jahim. Wa inna dan sesungguhnya, al fujjara orang-orang yang durhaka, lafi benar-benar di dalam jahim neraka jahim. Kemudian ayat yang ke-15, yaslaunaha yaumaddin. Yaslaunaha mereka masuk ke dalamnya, yaumaddin yauma pada hari, ad-din pembalasan. Kemudian wama hum anha bighaibin. Wama dan tidaklah, hum mereka, anha darinya, bighaibin bisa meloloskan diri. Jadi ayat ke-16 ini artinya adalah, dan mereka tidak mungkin bisa meloloskan diri, maksudnya dari neraka. Kemudian ayat ke-17, wa ma adraka ma yaumuddin.
Wama dan apakah adroka tahu kamu ma apa-apa yaumu pada hari itu adin yaum hari adin pembalasan. Jadi artinya apa kamu tidak tahu apa hari pembalasan itu? Kemudian ayat yang ke-18, summa ma adraka ma yaumuddin. Summa kemudian ma apakah adraka kamu tahu ma apa yaumuddin? Yaum hari adin pembalasan. Kemudian ayat yang ke-19, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Yauma pada hari la tamliku la tidak tamliku memiliki nafsu jiwa seseorang linafsi terhadap dirinya syai'an sedikit pun wal amru dan urusan yauma idzil lillah dan urusan wal amru yaum pada hari itu lillah bagi Allah. Jadi arti ayat ke-19 ini sesuai dengan Depak adalah pada hari itu ketika seseorang sama sekali tidak berdaya menolong orang lain dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah. Demikian terjemah atau arti perkata dari surat Al-Infitor, surat ke-82. Semoga dengan belajar terjemah atau arti Al-Quran berkata ini mendapatkan keimanan kita dan kita mendapatkan kebarokahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.